Oke guys, kali ini kita akan membahas materi yang nggak biasa ya. Biasanya kan kita bahas materinya teknis ya, gimana SNBP, SNBT atau portofolio. Nah, saya sendiri juga sudah lumayan agak jenuh karena setahun kemarin bikin tutorial-tutorial. Saya ingin coba bikin materi lain yang sifatnya wawasan ya. Sorry, ini lagi di Odra River di Szczecin, Polandia. Ini anginnya gede banget. Nah, sesuai judul ya, judulnya adalah jurusan apa yang bikin cepet kaya. Nah ini kenapa saya perlu membuat materi seperti ini karena bahasan yang nggak pernah saya bahas sebelumnya, atau waktu saya kuliah pun nggak pernah ada pertimbangan seperti itu gitu ya. Jadi waktu saya SMA, waktu saya sekolah itu nggak pernah kamu kuliah ini biar nanti cepet kaya, nggak pernah ya. Orang tua saya juga nggak pernah memberi pertimbangan bahwa misalnya kamu kuliah ini aja biar nanti lebih kaya, biar nanti cepet kaya gitu. Kayaknya kata-kata kaya itu kayak semacam tabu gitu ya, nggak pernah kita bahas. Nah di sini saya mencoba ingin membuat memberi wawasan yang lain ya, ya taunya ya memang setelah kuliah ya, setelah saya kuliah, setelah saya ngajar, setelah saya bikin penelitian, baru saya punya kesimpulan-kesimpulan seperti ini gitu ya. Nah pertama-tama masalahnya itu kadang-kadang kita itu melihat sesuatu, memilih jurusan itu karena persepsi ya. Persepsi itu apa ya, asumsi atau anggapan gitu ya. Anggapan misalnya kamu kuliah dokter ya karena dokter itu bayarannya gede gitu. Lalu melihat ada orang gitu ya, atau senior kita yang dia kerja di lepas pantai gitu ya, kerja di oil company gitu ya, lalu kelihatannya kaya gitu ya. Lalu ada juga yang misalnya kuliah yang ikatan dinas misalnya, atau misalnya jadi TNI ya, jadi aparat gitu ya, jadi pejabat gitu ya, lulusan mana kemudian jadi pejabat gitu. Lalu kita berasumsi bahwa kuliahnya jurusan seperti yang Mas itu aja biar nanti kaya seperti Mas itu gitu. Padahal kita nggak tahu bahwa Mas itu dia nggak hanya dia belum tentu kaya gara-gara jurusan itu gitu ya. Nah disitulah kita harus paham bahwa yang membuat dia kaya itu sebenarnya apa? Apakah karena jurusannya? Apa karena dia setelah selesai kuliah gitu ya? Apakah karena pekerjaannya? Nah di situ ada dua hal, jurusannya atau kerjanya. Nah kalau kita bicara masalah persepsi itu kadang-kadang banyak hal yang mempengaruhi. Karena pertama minat kita, karena orang sekitar kita ya, atau karena apa? Karena kebiasaan kita ya. Nah itu kalau di akademik ada istilahnya plan behavior theory gitu ya. Nanti kalian bisa cari sendiri di Google seperti apa itu gitu. Nah itu yang mempengaruhi nanti ya. Lalu persepsi orang tadi, dia itu mikirnya hanya kuliahnya aja. Oh kuliahnya di ITB, kuliahnya di ITS, kuliahnya di UGM, kuliahnya di IPB, kuliahnya di UI misalnya. Dipikir kalau udah kuliah seperti itu langsung sukses gitu ya. Padahal kenyataannya banyak sekali orang-orang sukses bahkan yang nggak kuliah. Banyak orang yang sukses bukan dari universitas yang saya sebut tadi gitu. Artinya pasti ada faktor lain dong. Oke, dan orang-orang yang beranggapan seperti itu kadang-kadang dia tuh beranggapannya hanya wah ini dia kuliah di mana gitu ya, lalu kelihatannya pasti akan sukses gitu. Dia mikirnya hanya 4 tahun itu bisa mengubah nasib orang ya. Padahal mungkin dia sukses itu dia bukan 4 tahun itu gitu. 4 tahun tambah 5 tahun tambah 10 tahun dia berkarir di perusahaan. Enggak fresh graduate langsung dia kaya gitu. Nah, jadi dari sini sebenarnya perlu kita lihat dari sudut pandang yang lain. Nah, di sinilah saya ingin
membahas sudut pandang yang lain itu, yaitu sudut pandang tempat memberi kerja, tempat kita bekerja, tempat kita nanti di masa depan akan bekerja. Nah, di sini saya membagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah cost center, ya. Lalu yang kedua adalah revenue generator. Nah, cost center itu adalah tempat kerja yang dia tugasnya hanya menghabiskan uang. Lalu yang kedua, revenue generator itu adalah yang tempat kerja yang dia tugasnya adalah untuk menghasilkan uang. Nah, ini kita perlu pertimbangkan. Cost center itu seperti apa? Cost center itu seperti pemerintahan, ya. Pemerintahan itu dia tugasnya bukan menghasilkan uang, gitu. Dia dapat uang dari pajak, ya. Lalu uangnya tadi dialokasikan untuk menggaji karyawan, menggaji PNS, gitu ya. Nah, jadi kalau kita kerja di cost center, ya, di tempat kerja yang dia itu tugasnya menghabiskan uang, berarti kan tergantung dari uangnya tadi adanya berapa, standarnya berapa. Namanya PNS, ya, pasti dia gajinya di mana-mana pun sama, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada PNS yang dia kaya, gitu ya, kaya raya, pasti dia punya penghasilan lain, pasti. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Lalu revenue generator. Revenue generator itu adalah sebuah institusi, ya, atau badan, ya, atau perusahaan yang dia itu tujuannya menghasilkan uang. Nah, kalau kita ada di posisi revenue generator tadi, penghasilan kita bisa unlimited, ya. Maksudnya ya tergantung kita, gitu. Kita mau jadi pengusaha, ya, kita mau kerja di swasta, yang swasta tadi menghasilkan uang misalnya, nah itu namanya revenue generator, ya. Nah, sekarang kita ambil contoh, ya. Revenue generator itu misalnya kita kerja di sebuah perusahaan, ya. Nah, makanya tadi saya di awal kasih contoh misalnya di oil company. Kenapa oil company itu dia gajinya besar? Karena dia revenue generatornya juga tinggi, gitu. Revenue yang dihasilkan juga tinggi, gitu. Harga minyak kan pasti tinggi karena minyak itu langka, dia adalah sumber energi, ya, yang semua orang, semua negara pasti butuh, ya. Dan risikonya juga tinggi. Oleh karena itu pasti gajinya besar. Contoh lain misalnya dokter, ya. Dokter ada yang revenue generator, ada yang cost center, ya. Dokter yang revenue generator adalah dokter yang dia punya klinik sendiri, ya. Dia membuka klinik sendiri, ya. Dia praktek sendiri, dia bisa mengatur sendiri, dia punya klinik, berarti punya dokter lain yang ikut membantu misalnya, atau dokter lain yang praktek bersama misalnya. Tapi ada juga dokter yang PNS, ya. Dokter yang PNS yang dia ya kerjanya di rumah sakit, ya, di puskesmas, gitu ya, di BPJS misalnya, klinik Vaskes BPJS misalnya, maka gajinya ya pasti dia sebatas standarnya gaji PNS, ya kan. Nah, di situ ada dua hal, ya. Jadi sama-sama profesinya, sama-sama jurusannya dokter, tapi ketika dia kerja di cost center, beda ceritanya ketika dia kerja di revenue generator. Nah, sekarang ada pertanyaan baru. Kenapa ada PNS yang kaya? Kenapa ada dokter yang kaya, ya? Nah, berarti kan di situ balik lagi ke pertanyaan awal, jurusan apa ya, atau kuliah apa yang membuat kita kaya, ya kan? Nah, berarti kita harus memahami dua hal tadi, gitu ya. Pilihan pertama, kita harus di posisi revenue generator, ya, atau kita di cost center tapi kita punya penghasilan lain di revenue generator. Nah, kembali lagi ke dokter, ada yang dokter PNS tapi dia praktek misalnya dokter PNS dia prakteknya pagi, ya, dia punya klinik sendiri di malam hari. Dosen misalnya, ya, dosen PNS ya gajinya sama dengan gaji PNS yang lain, gitu, karena dia kerja di cost center, gitu ya. Bagaimana dosen, ada yang dosen kaya, pasti dia punya revenue generator yang lain, gitu. Misalnya punya kos-kosan, punya mobil yang disewakan, dia
punya proyek ya, jadi konsultan seperti itu ya, jadi seniman ya, jadi desainer. Nah itu adalah ketika satu profesi tapi dia bisa melakukan dua hal tadi ya. Nah jadi sebenarnya kuncinya kita harus tahu dua hal tadi, mana sebuah jurusan atau kuliah yang nanti menuju ke cost center atau yang menuju ke revenue generator ya. Nah lalu bagaimana dengan kasus dokter tadi, dokter yang dia praktek dan dia PNS yang dia juga buka praktek, dosen yang dia dosen PNS yang ngajar lalu dia punya kos-kosan ya. Dia punya mobil yang disewakan misalnya seperti itu. Nah itu yang disebut sebagai ambidexterity ya. Ambidexterity itu artinya apa? Orang yang bisa menjalankan dua hal sekaligus. Nah ini cukup kontroversial sih sebenarnya. Saya sering sekali berdiskusi dengan teman-teman juga, misalnya kamu kalau dosen aja gitu. Terus ada juga orang, kamu kalau desainer desain aja gitu. Nggak mungkin dua-duanya jalan. Tapi dengan teori ambidexterity tadi itu justru sebaliknya, kita harus punya dua kaki tadi. Karena viewer di konten ini kebanyakan adik-adik SMA dan adik-adik yang sedang kuliah ya, maka pertimbangan ini harus kalian pahami ya. Menurut saya kalian boleh ngambil jurusan apa aja, yang penting kalian senang ya. Asal kalian tahu dua hal tadi plus satu, dua hal, cost center, revenue generator, dan ambidexterity ya. Kalau kalian tahu dua hal plus satu ini, kalian nanti mau jurusan apa aja bisa ya. Kalian mau jadi desainer, mau jadi tentara, mau jadi PNS ya. Yang penting bagaimana kalian bisa kuliah dengan lancar ya. Kuliah dengan lancar itu syaratnya adalah kalian senang. Kuliah itu rata-rata kan 4 tahun ya. 4 tahun kalau nggak gembira itu juga ada yang DO ya. Lalu bidang jangka panjang ya. 4 tahun itu hanya sekian waktu dibandingkan kalian akan hidup lagi mungkin akan 50 tahun ke depan ya kan? Kalau umur kalian 20 tahun maka kalian mungkin sampai umur 70 tahun ya, berarti masih ada 50 tahun ke depan. Jangan sampai kalian nanti melakukan sesuatu yang kalian nggak suka gitu. Dan kalian nanti pasti akan kesulitan di masa yang akan datang. Nah hubungannya apa dengan jurusan atau kuliah yang akan dipilih ya? Saran saya, ambil kuliah yang kalian banget, yang 4 tahun kalian kerjakan itu kalian nggak akan bosan ya. Kalian akan sangat semangat belajar siang malam gitu ya. Ketika nanti kalian akan kerja, kalian juga bisa kerja sesuai dengan minat kalian tadi gitu ya. Misalnya kalian ekstrimnya lah, kalian mau ngambil jurusan seni tari ya kan, ya kalian nanti jadi kerjanya jadi penari juga bagus kalau penari maestro gitu ya. Tapi kalaupun misalnya ternyata jadi penari, misalnya nanti ada pandemi lagi, nggak ada pertunjukan lagi, maka ketika kita mikir ambidexterity tadi ya, bisa jalan dengan bisa berdiri dengan dua kaki tadi ya, maka kita akan bisa mikir bahwa oke, aku kerja sebagai penari misalnya ini ya, tapi aku juga punya toko ya. Atau misalnya jurusan olahraga, aku punya atlet tapi aku punya usaha apa misalnya gym misalnya seperti itu, atau ya apa aja. Saya juga punya teman ya, perwira ya, dia juga punya bisnis kaos misalnya, aparel gitu ya. Ya kira-kira seperti itulah. Oke, mungkin itu aja konten kali ini ya, sekedar wawasan aja biar gak bosan. Saya sendiri juga karena membuat konten yang di balik meja terus ada bosannya juga ya, ini saya pengen refreshing juga ya, lihat kota-kota seperti ini ya, biar nanti kalian juga tahu bagaimana kota di Polandia. Oh iya, satu lagi, saya membedakan konten ini antar tutorial dengan wawasan ya. Saya juga sambil bereksperimen kira-kira nanti mana yang lebih dibutuhkan. Selanjutnya akan saya update lagi nanti ya, bagaimana saya ngatur antara tutorial sama wawasan ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.